negara tuh pengennya neraca transaksi berjalan kita baik, neraca perdagangan kita baik, impor nggak banyak karena kita bisa produksi sendiri, karena kita punya industrinya, kita punya mesinnya, kita punya bahan bakunya, kok nggak kita lakukan malah impor. Hai sob, bagaimana kabar? Apa itu DME, dimethyl ether, si pengganti gas LPG? DME berasal dari fosil terproses yang sudah menjadi batu bara dengan kandungan kalori rendah. Siapa itu DME? 1. DME adalah senyawa bening, tidak berwarna, tidak beracun, dan ramah lingkungan. 2. DME tidak merusak ozon, tidak ada sulfur, mengandung propan dan butana sehingga dapat diterapkan seperti gas LPG. 3. DME mempunyai api biru yang mirip dengan api LPG, namun panasnya lebih rendah sedikit dibanding LPG. Apa fungsi DME? 1. DME digunakan sebagai solvent atau bahan dasar pendorong aerosol. Sedangkan aerosol propellan refrigerant itu udara dingin yang dihembuskan oleh AC. 2. Dalam pengembangannya, DME sudah banyak digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, genset, dan keperluan rumah tangga. 3. Dengan demikian, DME bisa menjadi pengganti LPG. Berapa harga DME? Komponen biaya produksi DME terdiri dari harga batu bara, biaya produksi atau gasifikasi, dan biaya transportasi. Harga belum ditetapkan oleh pemerintah. Seyogyanya harga DME harus lebih murah dari LPG. DME berdampak ekonomi. 1. Hilirisasi kapasitas dari DME produksi batu bara sekitar 1,4 juta ton per tahun. 2. DME meningkatkan ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan impor LPG hingga 1 juta ton LPG per tahun. Menghemat cadangan devisa hingga 9,7 triliun per tahun. Keempat, pemanfaatan sumber daya batu bara kalori rendah sebesar 180 juta ton selama 30 tahun. 5. Ketersediaan tenaga kerja hampir 3.000 tenaga kerja saat operasional dan 13.000 orang saat konstruksi dan 12.000 dalam multi-efek. 6. Kontrol harga eceran DME oleh pemerintah yang berpihak ke rakyat dan usaha kecil. Dalam lawatan ke Dubai bulan November 2021, Presiden Joko Widodo menyaksikan langsung penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Air Products and Chemicals asal Amerika Serikat. Kerjasama senilai 15 miliar dolar Amerika atau setara 210 triliun rupiah ini dilakukan dalam bidang industri gasifikasi batu bara dan turunannya sebagai bentuk nyata dalam menerjemahkan arah kebijakan Presiden terkait transformasi ekonomi. Investasi menjadi jangkar pemulihan ekonomi. Investasi yang memiliki nilai tambah tinggi. Tidak bisa lagi kita sekarang ini mengekspor bahan-bahan mentah, mengekspor raw material. Transformasi ekonomi yang kita inginkan di situ. Di tahap pertama, Konsorsium Air Products, PT Bukit Asam dan Pertamina akan memproses batu bara berkalori rendah menjadi dimethyl ether atau DME dengan nilai investasi 2,3 miliar dolar Amerika. DME merupakan substitusi LPG yang hingga saat ini sebagian besar masih diimpor. Di tahun 2021, konsumsi LPG mencapai 7,95 juta ton. Sebesar 6,4 juta ton atau 80%-nya berasal dari impor yang setara dengan biaya 77,8 triliun.
negara tuh pengennya neraca transaksi berjalan kita baik, neraca perdagangan kita baik, impor nggak banyak karena kita bisa produksi sendiri, karena kita punya industrinya, kita punya mesinnya, kita punya bahan bakunya, kok nggak kita lakukan malah impor. Kerjasama dalam gasifikasi batu bara ini akan menghasilkan DME dengan kapasitas 1,4 juta metrik ton per tahun atau setara dengan 1 juta ton LPG, sehingga akan menciptakan nilai tambah dan mengurangi impor. Saya akan perintah satu persatu perusahaan apapun, swasta maupun BUMN yang berkaitan dengan tambang, minerba untuk masuk ke hilirisasi agar komoditas kita lebih tinggi nilainya. Tidak kirim mentah, tidak kirim dalam bentuk raw material. Memberikan nilai tambah bagi negara, artinya akan memberikan income yang lebih tinggi kepada negara. Kemudian menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Ini goal yang penting bagi rakyat. Dan tentu saja membuat bangsa kita semakin mandiri, semakin maju. Begitu sobat, jaga kesehatan dan jangan lupa tersenyum.